Momen itu terlihat sederhana, tapi efeknya seperti ledakan emosi. Tasya tampil bernyanyi sambil membawa piala kemenangan. Dan seketika publik terbelah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang mencibir, bahkan ada yang melempar tuduhan tajam. Tasya haus pengakuan. Kata-kata itu langsung menyebar seperti api di media sosial, seolah membawa piala adalah dosa besar. Padahal jika kita lihat lebih dalam, piala itu bukan sekadar aksesori panggung. Itu adalah simbol resmi, bukti legal bahwa Tasya adalah juara. Selama berminggu-minggu, Tasya menghadapi narasi yang menyayat. Bukan juara DA7, tapi juara virtual gift. Kalimat itu diulang-ulang sampai kemenangan terasa seperti sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Maka ketika Tasya membawa piala, banyak yang menilai itu bukan kesombongan, melainkan sebuah jawaban elegan. Aku menang secara sah. Dan di titik ini, kita harus membedakan. Apakah benar ini haus pengakuan atau justru bentuk pembelaan diri yang manusiawi setelah berulang kali diremehkan? Tasya tidak melawan dengan kata-kata, tidak menyerang pesaing. Ia hanya berdiri, bernyanyi, dan membiarkan piala itu berbicara. Dalam budaya kompetisi, itu normal. Tapi karena stigma sudah terbentuk, tindakan yang wajar pun berubah jadi bahan serangan. Dan itulah yang sedang kita bedah malam ini. Dalam kompetisi, suara bisa diperdebatkan, opini bisa bertabrakan, selera bisa berbeda, tapi piala tidak bisa dibantah. Piala adalah keputusan akhir yang tercatat dalam sejarah acara. Dan itulah sebabnya tuduhan haus pengakuan menjadi ironis. Karena justru piala adalah pengakuan resmi, bukan yang diminta Tasya, tapi yang diberikan oleh kompetisi. Ketika Tasya membawa piala sambil bernyanyi, ia bukan sedang meminta pengakuan baru. Ia sedang menunjukkan pengakuan yang sudah ada. Banyak yang lupa bahwa perayaan kemenangan adalah hak. Banyak juara di berbagai kompetisi membawa piala saat tampil, bahkan menjadikannya simbol syukur. Hanya saja karena Tasya sudah lama diserang narasi juara gift, ia tidak diberi ruang untuk merayakan tanpa dicurigai. Disinilah masalahnya. Publik seolah menuntut Tasya tetap rendah hati sampai titik ia tidak boleh bahagia. Padahal syukur bukan kesombongan. Piala itu bukan untuk menekan lawan, tapi untuk memperkuat fakta bahwa kemenangan itu sah. Jadi kalau ada yang menyebut Tasya haus pengakuan, pertanyaannya, pengakuan apa lagi yang ia cari jika piala resmi sudah ada di tangannya? Di era media sosial, satu kalimat bisa menjadi vonis. Dan kata haus pengakuan adalah salah satu label paling kejam, karena menyerang karakter, bukan tindakan. Tapi jika kita bedah secara logis, bisa jadi yang terjadi bukan haus pengakuan, melainkan haus pembuktian. Tasya menang, tapi kemenangan itu terus dipertanyakan. Ia dianggap menang bukan karena kualitas, melainkan karena sistem. Maka membawa piala bisa dimaknai sebagai bentuk pembuktian, bahwa ia tidak sekedar menang angka, tetapi menang status. Kita harus ingat, Tasya tidak pernah keluar berkata, "Aku paling hebat." Ia tidak pernah mengejek finalis lain. Yang ia lakukan hanya membawa piala saat bernyanyi. Itu tindakan simbolik, bukan provokatif. Dalam psikologi publik, orang yang terus diserang akan mencari cara untuk memulihkan martabatnya. Dan piala adalah cara paling aman, paling elegan, dan paling sah. Jadi ketika publik menyebut haus pengakuan, sesungguhnya mereka sedang menolak melihat satu hal. Seorang manusia boleh punya kebutuhan untuk dihargai, apalagi setelah dihancurkan oleh opini selama berminggu-minggu. Kita tidak bisa menutup mata. Tuduhan haus pengakuan biasanya muncul ketika publik merasa kalah dan kecewa. Mereka ingin mencari penyebab, lalu mencari sosok untuk disalahkan. Sayangnya, pemenang selalu jadi target termudah. Padahal yang dipersoalkan adalah mekanisme virtual gift, bukan tindakan Tasya. Banyak yang tidak sadar, mereka sedang memindahkan kemarahan terhadap sistem ke pribadi pemenang. Dan ketika Tasya membawa piala, emosi itu kembali meledak. Mereka seolah berkata, "Kau tidak boleh terlalu bangga." Ini bukan kritik, ini hukuman sosial. Namun justru disitulah Tasya diuji. Ia harus tetap tenang, tetap elegan, dan tidak terpancing.
Karena jika ia membalas, label haus pengakuan akan semakin diperkuat. Maka Tasya memilih cara paling aman, membiarkan simbol piala bicara tanpa narasi keras. Ini membuat sebagian publik mulai berpikir ulang. Karena orang yang haus pengakuan biasanya berteriak, sedangkan Tasya justru diam dan bernyanyi. Ada sudut pandang yang sering hilang. Piala bukan hanya milik Tasya. Piala itu adalah hasil dari dukungan fans. Maka saat Tasya membawanya di panggung, itu bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Seolah Tasya berkata, kemenangan ini bukan cuma tentang aku, ini tentang kalian. Jika piala disembunyikan, fans juga bisa merasa kemenangan tidak dirayakan. Maka membawa piala justru menjadi ritual syukur bersama. Tuduhan haus pengakuan terasa tidak adil jika kita melihatnya dari perspektif ini. Karena Tasya tidak sedang menonjolkan dirinya, melainkan menonjolkan simbol perjuangan yang dibangun bersama. Dan di dunia hiburan, hubungan artis dan fans adalah nyawa. Tasya menjaga nyawa itu dengan cara sederhana, membawa piala, bernyanyi, dan berterima kasih. Inilah yang membuat banyak fans semakin solid membela, karena mereka merasa piala itu juga milik mereka. Setelah tuduhan haus pengakuan viral, publik terbelah lebih tajam. Ada yang tetap menghujat, tapi ada juga yang mulai bertanya, salahnya di mana? Bukankah piala itu simbol resmi? Bukankah juara memang wajar merayakan? Bahkan ada netizen yang menulis, kalau dia tidak boleh membawa piala, kapan lagi? Reaksi ini penting karena menunjukkan mulai muncul kesadaran baru, bahwa kritik sistem tidak seharusnya berubah menjadi penyerangan karakter. Tasya tidak menciptakan aturan virtual gift, ia hanya bermain sesuai aturan. Dan jika ia menang, ia berhak bangga. Tuduhan haus pengakuan terasa seperti upaya mengontrol emosi pemenang, seolah pemenang harus menahan bahagia agar tidak melukai yang kalah. Padahal kompetisi selalu punya menang kalah. Yang penting adalah sikap. Dan sampai saat ini, Tasya belum pernah terlihat merendahkan siapapun. Ia hanya merayakan kemenangannya. Dalam dunia hiburan, semakin besar nama seseorang, semakin besar pula serangan yang datang. Tuduhan haus pengakuan justru menunjukkan Tasya sudah dianggap penting. Jika Tasya tidak relevan, orang tidak akan peduli ia membawa piala atau tidak. Tapi karena Tasya adalah juara dan sedang jadi sorotan, setiap geraknya dibahas. Ironisnya, ini bisa menguntungkan kariernya. Karena kontroversi kecil bisa menjaga namanya tetap viral selama ia tidak terpancing melakukan hal negatif. Dalam industri, viralitas adalah bahan bakar. Tapi Tasya harus memegang kendali. Ia harus mengubah viralitas itu menjadi karya, bukan perang komentar. Dan membawa piala dengan elegan bisa menjadi cara menutup mulut pembenci, sambil tetap menjaga citra. Karena industri lebih percaya pada simbol resmi daripada opini netizen yang berubah-ubah. Namun kita juga harus jujur, piala harus ditempatkan dengan benar. Jika piala dibawa sambil menyindir pesaing, sambil berkata, lihat siapa yang juara, maka tuduhan haus pengakuan bisa menjadi valid. Tapi jika piala dibawa sebagai simbol syukur, itu berbeda. Maka kuncinya adalah sikap. Tasya harus tetap menjaga narasi, merayakan kemenangan tanpa menyinggung siapapun. Jika ia konsisten seperti itu, publik yang waras akan melihat bahwa ia tidak haus pengakuan, ia hanya wajar merayakan. Dan yang menghujat akan perlahan kehilangan bahan, karena tidak ada celah bagi mereka. Membawa piala bisa menjadi momen pembalik. Selama ini orang sibuk memperdebatkan cara Tasya menang. Tapi piala memaksa publik menerima satu fakta. Tasya menang. Suka atau tidak, itu kenyataan. Dan setelah itu, publik akan beralih pada pertanyaan lebih penting. Apa langkah Tasya berikutnya? Jika Tasya mampu mengubah kemenangan menjadi karya, single, album, panggung profesional, maka perdebatan juara gift akan hilang. Karena publik akan disibukkan oleh lagu-lagunya. Maka piala ini adalah batu loncatan. Ia bukan akhir. Ia adalah penanda bahwa Tasya siap melangkah lebih jauh dan siap menutup mulut kritik dengan karya. Akhirnya, membawa piala sambil bernyanyi bukanlah tindakan yang salah. Itu normal, itu tradisi, dan itu simbol. Menuduh Tasya haus pengakuan tanpa bukti adalah tindakan yang lebih berbahaya, karena menyerang karakter seseorang yang sedang berjuang membangun karir.
Jika publik ingin mengkritik sistem virtual gift, kritiklah sistemnya, tapi jangan jadikan pemenang sebagai sasaran. Tasya menang secara sah. Piala sudah diserahkan resmi, dan ia berhak merayakannya. Yang perlu dinilai adalah sikapnya. Apakah ia merendahkan orang lain atau tidak? Dan sampai saat ini, Tasya justru menunjukkan ketenangan. Ia tidak melawan dengan kata-kata. Ia melawan dengan simbol. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan bagi pembenci, karena piala tidak bisa dibantah. Kalau kamu setuju bahwa Tasya berhak merayakan kemenangan dengan membawa piala, tulis pendapatmu di kolom komentar.